Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke dalam surga adalah dambaan bagi setiap orang, khususnya umat Islam. Bagi umat Islam, hidup di dunia hanyalah sementara, karena sesungguhnya kehidupan yang sejati adalah kelak di dalam surga. Orang-orang yang diridhoi oleh Allah untuk memasukinya akan mendapatkan nikmat yang tidak terhingga dan hidup kekal di dalamnya. Oleh karena itu, sebagai orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, hendaklah melaksanakan perintah-perintah Allah berupa amalan-amalan kebaikan dan menjauhi segala hal yang dilarangnya, sehingga dengan itu Allah mengizinkan kita kelak untuk masuk ke dalam surga. Rasulullah SAW tentunya telah memberikan cara agar umatnya dapat dengan mudah untuk masuk ke dalam surga. Lantas, apakah amalan yang diajarkan Nabi untuk masuk ke dalam surga itu? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Imam Al-Munziri dalam kitab At-Targhib wa At-Tarhib mengutip sebuah hadis yang berisi tentang 5 hal bila dipraktekkan akan mendapatkan pahala surga dari Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia mendengar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 5 hal ini bila dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, maka Allah akan mencatatnya sebagai penghuni surga. Pertama, orang yang mau menjenguk orang sakit. Kedua, orang yang mau mengantarkan jenazah. Ketiga, orang yang berpuasa. Keempat, orang yang mengerjakan sholat Jumat. Dan kelima, orang yang memerdekakan budak. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Pertama, orang yang mau menjenguk orang sakit. Menjenguk saudara yang sedang sakit adalah suatu amalan yang sangat dianjurkan dalam Islam. Selain dapat memberikan keteguhan hati bagi saudara yang sedang sakit, amalan ini dapat mengingatkan kita tentang arti bersyukur. Bersyukur karena masih diberikan kesehatan oleh Allah yang tidak ternilai harganya. Selain itu, orang yang menjenguk orang yang sedang sakit akan mendapatkan doa dari para malaikat. Hal ini sebagaimana termaktub dalam sebuah hadis. Tidaklah seorang muslim menjenguk seorang muslim yang sakit pada pagi hari, kecuali 70.000 malaikat akan bersolawat kepadanya hingga sore. Jika dia mengunjunginya pada sore hari, 70.000 malaikat akan bersolawat kepadanya hingga pagi. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Abu Dawud. Kedua, orang yang mau mengantar jenazah. Mengantar jenazah atau mengiringinya merupakan bentuk ibadah yang sangat dianjurkan bagi sesama muslim. Hukum dari mengantarkan jenazah ini adalah fardu kifayah. Orang-orang yang dengan tulus ikhlas melakukan hal ini akan dijanjikan mendapatkan pahala sebesar 2 gunung Uhud dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mensolatkan jenazah, maka baginya pahala 1 qirot, dan siapa yang mengantarkannya hingga jenazah itu diletakkan di liang kubur, maka baginya pahala 2 qirot. Ya Abu Hurairah, seperti apakah 2 qirot itu? Beliau menjawab, seperti gunung Uhud. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, orang yang berpuasa. Puasa adalah salah satu amalan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kemuliaan puasa ini dalam sebuah hadis qudsi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, semua amal anak Adam untuknya kecuali puasa, ia untukku dan aku yang akan membalasnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selain itu, orang yang berpuasa ini akan dimasukkan ke dalam surga melewati pintu khusus yang bernama Ar-Rayyan. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis. Sesungguhnya di surga ada pintu yang dinamakan Ar-Rayyan. Orang-orang yang berpuasa di hari kiamat masuk dari pintu itu. Tidak dibolehkan seorang pun memasukinya selain mereka. Lalu dikatakan, di manakah orang-orang yang berpuasa? Mereka pun bangkit,
Tidak ada seorang pun yang masuk kecuali dari mereka. Ketika mereka telah masuk, pintunya ditutup dan tidak seorang pun masuk lagi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keempat, orang yang mengerjakan sholat Jumat. Hari Jumat merupakan hari yang istimewa bagi umat Islam. Di dalamnya ada satu sholat yang wajib dilakukan bagi umat Islam laki-laki. Ia adalah sholat Jumat. Keutamaan sholat Jumat ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, jika tiba hari Jumat, maka para malaikat berdiri di pintu-pintu masjid. Lalu mereka mencatat orang-orang yang datang lebih awal sebagai yang awal. Perumpamaan orang-orang yang datang paling awal untuk melaksanakan sholat Jumat adalah seperti orang yang berkurban unta. Kemudian yang berikutnya seperti orang yang berkurban sapi. Dan yang berikutnya seperti orang yang berkurban kambing. Yang berikutnya lagi seperti orang yang berkurban ayam. Kemudian yang berikutnya seperti orang yang berkurban telur. Maka apabila imam sudah muncul dan duduk di atas mimbar, mereka menutup buku catatan mereka dan duduk mendengarkan zikir atau khutbah. Hadis riwayat Ahmad. Diriwayatkan dari Aus bin Aus radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mandi pada hari Jumat, berangkat lebih awal ke masjid, berjalan kaki dan tidak berkendaraan, mendekat kepada imam dan mendengarkan khutbahnya, dan tidak berbuat lahu atau sia-sia, maka dari setiap langkah yang ditempuhnya, dia akan mendapatkan pahala puasa dan qiyamul lail setahun. Kelima, orang yang memerdekakan budak. Memerdekakan budak adalah suatu hal yang sering dilakukan oleh para sahabat Nabi kala itu. Orang-orang yang dibebaskan dari budaknya berarti ia telah dibebas tugaskan dari pekerjaan membantu tuannya. Orang yang membebaskan budak akan diberi ganjaran oleh Allah untuk masuk ke dalam surga. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis. Aku melihat Abdurrahman masuk surga dengan merayap atau merangkak. Mendengar berita gembira ini, ia langsung mendermakan satu kafilah niaga tersebut seraya berkata, kalau aku bisa masuk surga dengan berdiri, niscaya akan kulakukan. Dalam sehari, ia memerdekakan 30 budak. Ia juga banyak mendermakan hartanya kepada fakir miskin, istri-istri Nabi, dan untuk keperluan militer kaum muslimin. Ketika ia meninggal, ia mewasiatkan 400 dinar bagi setiap orang yang ikut dalam perang Badar. Di samping itu, Abdurrahman juga mewasiatkan 1000 ekor kuda dan 50.000 dinar untuk perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentang Abdurrahman, Rasulullah SAW berkata, Abdurrahman bin Auf adalah orang yang terpercaya di langit dan orang yang terpercaya di bumi. Hadis riwayat Haris bin Usama. Demikianlah kelima amalan yang dapat menyebabkan pelakunya masuk ke dalam surga. Dari sini dapat dipahami bahwa surga akan terbuka bagi siapapun, tidak terbebas dari orang yang ahli ibadah semata, namun juga diperuntukkan bagi orang-orang yang baik dalam bersosialisasi dengan orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.